Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Cipondo Narita. Please prepare yourself to get into the presence of God. Kamera standby. Lighting standby. Record starting in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerahnya. Semua karena kasih setianya. Dalam keadaan apapun saudara, biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat saudara-saudara, khususnya buat gereja GBI WTC, GBI Narita, GBI GPN. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang paling baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang, kita buka hati kita. Kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami datang kepadamu Tuhan. Siapapun kami yang tidak terkecuali Tuhan. Kami yang datang membuka hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang ya Tuhan menghadap tahta kasih karunia-Mu. Karena kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Kau melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami yang bersungguh hati kepadamu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kami ini. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh. Besar setiamu bagi kami. Besar kebaikanmu bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya. Sungguh
selamanya. Tuhan, ini kami para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami buka hati kami sedalam-dalamnya kepadamu. Dengan bersungguh hati kami datang padamu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami mau tetap katakan Kau baik Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kau yang paling baik Tuhan. Mari saudara buka hati kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Oh haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi amin, amin. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan. Biar haleluya. Oh ya rabasi kabarabalabo yase. Terus sembah Tuhan. Angkat hati dan suaramu. Oh ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba Jesus, oh ya raba ya se.
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Pertolongan kami hanya daripada-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang Engkau Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan dan kekuatan kami adalah Engkau saja Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Tidak ada yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin.
Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah sukacita kita semua, amin. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan pengharapan kita semua. Biar kita semua bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Biar saat kita bersukacita, kita mau terus bernyanyi, memuji-muji Allah kita yang hidup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Kita serukan nyanyi bersama-sama. Ya, nyanyi. Oh, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau terus bernyanyi bagi Allah kita, karena Dia adalah Tuhan pengharapan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Allah pengharapan kita yang luar biasa. Wow. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu.
Yesuslah pengharapanku, ya di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Semua serukan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Saudara percaya bahwa Yesus pengharapan kita semua, amin. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini saudara, mujizatnya masih ada saudara. Karena Dia Tuhan pengharapan kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ayo kita bersama-sama serukan, haleluya. Yes, ya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Abah, aku percaya, ya, aku percaya. Katakan lagi, aku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya.
Saudara ini kasih Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya biarlah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kami siap menyambut firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh menghasilkan buah, tumbuh dalam hidup kami. Buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berilah kami urapan roh-Mu. Dan juga roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami semua boleh mengerti, menangkap firman-Mu dengan baik dan benar. Itu tepat seperti apa yang Kau masuk pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan kasih Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu sebagai orang percaya, maka seringkali kita banyak diliputi kehausan akan menerima firman Tuhan. Baik itu kita dapatkan lewat membaca Alkitab, itu firman Tuhan juga. Atau mendengarkan khotbah sewaktu ibadah, itu firman Tuhan juga. Atau mendengarkan khotbah sewaktu ada pertemuan-pertemuan, apakah pertemuan doa, apakah pertemuan kul dan sebagainya. Atau dari segi pemaparan dalam pemahaman Alkitab, kelompok sel yang lain dan lain sebagainya. Itu semua berarti kita ditaburi firman. Tetapi persoalannya, itu satu cara menubur firman. Tapi persoalannya bagaimana hasilnya? Nah ini yang penting. Firman boleh ditaburkan, tapi hasilnya itu lebih penting lagi ya. Di samping firman yang ditaburkan tadi. Banyak yang berpendapat bahwa orang yang menerima firman pasti mendapatkan berkat rohani. Ya, terutama dari itu semua. Saya mau katakan itu belum tentu. Karena kalau kita pelajari apa kata Tuhan Yesus dalam Alkitab, antara lain kita baca dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sehingga orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur. Keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, ya, maka sesudah matahari terbit, layulah ia dan jadi kering karena tidak berakar. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Karena siapa yang punyai, kepadanya lah akan diberi. Siapa yang sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat dari saya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada siapa orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Kepada siapa orang yang mendengar firman kerajaan surga. Artinya ini orang menerima taburan firman. Tetapi orang mana ini? Ya, ada 4 golongan orang. Orang yang pertama ini tidak mengertinya. Dengar tapi tidak mengerti. Terus dia ikut sesi-sesi penaburan firman, tapi ikut saja tapi nggak ngerti, ya. Datanglah si jahat dan merampas yang taburkan dalam hati orang itu. Itulah benih taburkan di pinggir jalan. Ini tipe klasifikasi orang yang pertama, ya, yaitu orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Benih yang taburkan di tanah yang berbatu, ini golongan kedua. Klasifikasi yang kedua ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tak sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Ini hasilnya. Yang ketiga,
Yang ditaburkan tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Itu juga hasilnya, tidak berbuah. Tapi yang keempat, yang ditaburkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada pula yang 30 kali lipat. Jadi artinya kita melihat ada 4 golongan orang. Bukan soal benihnya, bukan soal firmannya. Bagus benar apa enggak, atau agak sedikit bagus. Bukan soal sepanjang itu firman Tuhan. Berdasarkan betul-betul Alkitab. Sesuai dengan firman Tuhan yang asli, enggak masalah. Tetapi yang terima ini ada 4 golongan. Ya, ada 4 golongan. Jadi persoalannya tempat taburannya. Orang yang terima firman itu. Ya, ada 4 macam. Mari kita pelajari satu persatu. Biar kita bisa menjadi klasifikasi orang yang baik di sini. Yang pertama, tipe pertama, yaitu kata pinggir jalan. Siapa orang yang tipe pinggir jalan itu? Hasilnya kita tahu, dimakan habis oleh burung. Kata Tuhan itulah dicolong, dicuri oleh si iblis. Ya, itulah orang yang menerima atau mendapat firman. Tapi kata Alkitab, tidak mengerti. Baca lagi ayat 19. Ya, kepada setiap orang semua, tidak ada kecuali. Yang mendengar firman, rajin mencari firman, rajin dengan firman. Tapi tidak mengerti. Maka dia seperti yang ini ya. Kita harus tahu. Dimakan habis oleh burung atau dicuri oleh si iblis. Dari hatinya. Agar tidak percaya dan tidak diselamatkan akhirnya. Itu inginnya iblis. Ya itu kata Alkitab. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita tidak mengerti. Kalau masih belum mengerti, tanya yang lebih dalam. Pelajari lebih dalam. Tanyakan orang yang mengerti sampai kita mengerti. Jangan sampai kita rajin tiap hari 20 kali dengar firman. Ikut khotbah di mana aja. Tapi tidak pernah mengerti. Maaf saya katakan. Ini merugikan buat kita sendiri. Maka kita menjadi orang yang tergolong orang pinggir jalan. Firmannya tabur terus. Tapi kemudian dimakan burung atau diambil sehat. Kenapa? Karena tidak mengerti. Kalau kita mengerti lain lagi ya. Jadi perlu untuk mengerti. Mintalah roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Agar bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Sekali lagi saya ingatkan. Ini banyak diabaikan orang. Yang penting dengar firman. Dari pagi sampai malam saya dengar firman terus. Tapi gak ngerti. Akibatnya inilah golongan pinggir jalan. Yang habis sama sekali dimakan oleh iblis ya. Dicuri oleh iblis. Itu tipe pertama. Tipe kedua yaitu tipe tanah yang berbatu-batu. Hasilnya terima firman Tuhan juga. Gembira. Wah dahsyat. Waduh gembira. Tapi tidak berakar. Percaya artinya sebentar aja. Karena waktu kena pencobaan. Lalu murtad dia. Kata firman Tuhan. Pencobaan itu apa sih? Penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu dikatakan. Artinya senangnya firman yang dengar enak dan menjanjikan saja. Membuai saja. Enak didengar. Waduh enak diingat. Waduh menjanjikan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, ya. Tapi kalau sesuatu itu tidak sesuai, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia sesuai dengan imajinasi dan harapannya. Dan dia kecewa kemudian, karena kenyataannya tidak sama dengan apa yang diharapkan. Kenyataan tidak sama dengan apa yang dia mengerti. Padahal dia mengertinya keliru. Itu lalu buat murtad. Percuma aja lah, katanya begini, katanya begitu, nyatanya kok begono lah. Nah ini adalah tipe tanah yang berbatu-batu. Jadi belajar firman dengan lengkap. Jangan main comot saja. Jangan cari firman yang enak-enak saja. Misalnya cari teologi kemakmuran. Misalnya cari sekali selamat tetap selamat. Sekali sudah selamat, lain kali dosa terus tetap selamat. Nah waktu dosa terus, waktu akhir dihukum Tuhan tidak adil. Loh kok Tuhan yang tidak adil? Kenapa? Firman itu hilang, sudah tidak bertumbuh. Ya tidak berakar di sini. Itu tipe yang kedua. Mungkin tidak mencari dengan sengaja yang tidak enak, yang enak-enak saja ini. Mungkin tidak mencari dengan sengaja teologi kemakmuran ini. Mungkin tidak mencari dengan sengaja, yaitu sekali selamat atau selamat. Namun terpikat atau terpukau sekali mendengar aja, langsung kemudian terpikat terpukau. Ya dikatakan di sini, bahkan tergila-gila. Entah karena isinya, entah karena keaguman pada orang yang bicara, atau terpengaruh oleh teman. Ini loh firman yang enak. Ini loh firman yang dahsyat. Dahsyat cuma janjinya. Nyatanya tidak dahsyat sama sekali. Malah dia kena petaka yang dahsyat. Tanpa sadar. Maka dia menjadi tanah yang berbatu. Ingat kata Tuhan Yesus. Barang siapa atau artinya siapa saja. Siapapun orangnya. Dari manapun dia.
Kalau mau ngikut aku, kata Tuhan, harus pikul salib dan menyangkal diri. Enak gak pikul salib tuh? Ya kalau salibnya sedengkal gini, enak aja. Ya kalau salib beneran. Kalau salib itu kayunya yang vertikal itu 3 meter panjangnya. Kan gak enak. Jadi bukan yang enak-enak saya cari. Yesus sudah mengatakan ikut aku itu ada penderitaan. Ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Bukan yang enak-enak saja. Yang nyesuaiin dengan seleranya saja. Yang nyocokin dengan selera. Bukan. Ini tipe kedua. Ini kita hindari. Nah sekarang saya masuk dalam tipe ketiga. Yang disebutkan dengan di tengah-tengah. Atau tanah di tengah semak duri. Hasilnya kekata firman Tuhan. Kekhawatiran dunia. Dan kekayaan, tipu daya kekayaan artinya dikecoh oleh kekayaan, ya terkecoh oleh kekayaan dan keinginan daging lain. Itu yang mengakibatkan tidak pernah berbuah matang. Artinya tidak menghasilkan buah yang diinginkan, ya. Tidak bisa artinya ngelakuin hidup seperti Yesus. Tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Tidak bisa mengutamakan Tuhan. Makanya ingat kata Tuhan. Kalau orang menuruti keinginan daging, itu adalah berarti permusuhan, perseteruan. Bermusuhan dengan Tuhan. Karena itu matikanlah kedagingan, ya. Selama itu masih mendominasi hidup kita, percuma aja ditaburi firman seperti yang ini di tengah semak duri. Mati nanti firmannya itu. Bukan karena salah firmannya, tapi karena salah tanahnya, yaitu tanah golongan tengah semak duri. Itu manusia juga maksudnya. Ini ada yang tipe yang ketiga, ya kita hindari juga. Dan biarlah kita menjadi tipe yang keempat, yang disebutkan sebagai tanah yang subur, tempat taburan. Orang mendengar firman yang dikatakan diperumpamakan sebagai tanah yang subur atau tanah yang baik. Artinya itu apa? Kalau kita lihat tadi, itulah mendengar. Yes. Tapi juga mengerti. Yang penting mengerti. Ya. Barulah bisa hasilnya berbuah dalam ketekunan. Kita baca Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Berbuahkan ketekunan. Ya kita baca, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bukan soal benihnya, benihnya sama firman. Mungkin yang khotbah sama, mungkin yang ngajar sama, tapi yang terima beda, tanahnya beda-beda. Ini tanah yang baik ini ya. Jadi artinya berbuahkan ketekunan. Dan lagi juga bisa berbuahkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat kata kitab Matius ya. Kalau Markus mengatakan sebaliknya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah inilah orang percaya hidupnya berbuah. Berbuah dengan baik, berbuah dengan manis. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan. Carang yang menghasilkan buah. Yang akibatnya tidak akan dipotong, tidak akan dibuang dan dibakar. Maka kita perlu menjadi seperti ini. Mendengar, mengerti dan selanjutnya melakukan. Gimana mau melakukan Pak kalau ngerti aja kan? Nah makanya harus ngerti. Makanya kalau ada sesi pemahaman Alkitab, jangan buat apa Alkitab? Gue gak kepingin jadi pendeta kok. Gak usah jadi pendeta untuk jadi tanah yang baik. Barang siapa kata Tuhan? Nah, hanya para pendeta yang begini, enggak juga. Saya tidak pengen jadi pendeta kok. Saya tidak pengen jadi hamba Tuhan. Kamu semua, kita semua adalah hamba Tuhan. Karena kita dilepaskan dari perhambaan dosa. Bukan dilepaskan lalu bebas penuh-penuhnya. Lalu pulang kampung. Bukan. Tapi berpindah dari perhambaan dosa. Hambanya dosa. Menjadi hambanya Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yang perlu melakukan ini semua. Saya harapkan ini bisa kita perhatikan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita agar kita semua boleh menjadi tanah yang baik di hadapan Tuhan. Dan kalau benih firman Tuhan ditaburkan pada kita, maka bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik juga. Agar Tuhan berkata, inilah carang yang menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Sekarang kita akhiri ibadah ini dan marilah kita bangkit berdiri, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dan juga kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengerti dengan baik firman Tuhan. Dan bisa bertumbuh menjadi tanah yang baik. Dan itulah biar menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai
Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Anda semua saudara dikasihi. Haleluya.